Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman CGP semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah hadir ya? Iya, iya Bu, sudah hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah ya. Salam dan bahagia untuk rekan-rekan seluruh CGP. Sudah nyaman semuanya ya? Jika sudah berada dalam keadaan nyaman, ayo angkat beri satu emoji yang menandakan bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Senang, sedih, atau berbahagia. Aduh, aku dapat love-love dari Ibu Irmayani. Sebenarnya saya mengharap love-love-nya dari Pak Irwan deh. Ya, oke. Sekarang hari ini kita kan sudah masuk di sesi kedua ya, ruang kolaborasi. Kemarin saya sudah lihat beberapa di boardnya rekan-rekan sedang melakukan diskusi di kelompok kecilnya. Nah, saatnya di sesi ini Bapak Ibu akan melakukan presentasi atas hasil diskusinya di board kemarin di kelompok kecil ya. Namun sebelum kita memulai seluruh rangkaian kita hari ini, saya ingin kita berdoa sejenak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkah. Doa kita mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum saya mulai ke intinya, saya kasih ice breaking dulu biar segar. Kita kan masuknya jam agak menuju siang ya. Oke, kita joget-joget dulu lah ya. Gimana, kelihatan? Iya, Kelihatan enggak Bapak Ibu? kelihatan Bu. Iya. Sekarang kita mulai ya. Oke. Semangat Pak Bertus. Oke. Ya, sambil senyum dong. Iya, oke. Stop ya. Oke. Masih mau lanjut Bu. Wah. Sudah Bu ya, sudah ya. Nanti kita lanjutkan di ice breaking berikutnya. Sudah fresh semuanya? Oke. Sekarang sebelum kita masuk sesi presentasi, saya berikan dulu sedikit informasi terkait apa sih yang akan kita lakukan siang ini ya di sesi 2 Rukol ini. Oke, saya buka dulu PPT-nya. Sudah kelihatan teman-teman? Ya Bu. Iya, udah kelihatan ya. Jadi hari ini kita masih belajar di modul 11, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu kemarin sudah belajar mulai dari diri, bagaimana Ibu merefleksikan, bagaimana sih saya selama ini, apakah filosofis pendidikan KHD ini juga sudah saya terapkan atau belum? Itu kan kemarin ya di sesi mulai dari diri itu Ibu-Ibu, Bapak Ibu refleksikan. Nah sekarang kita masuk di ruang kolaborasi, ini namanya ruang kolaborasi sesi 2 ya. Kita akan bersama 3 jam pelajaran, artinya 3 kali 45 menit ke depan kita di sesi ini. Adapun tujuan yang harus kita capai, Bapak Ibu sebentar diharap setelah melalui sesi ini, teman-teman CGP akan paham tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Kemudian teman-teman bisa punya keterampilan bagaimana mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid,
pada konteks lokal kelas dan sekolah. Kemudian diharapkan juga teman-teman nantinya akan punya sikap reflektif, kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Gimana nih kira-kira siap ya untuk dapat kita mencapai tujuan ini ya? Kita harus sepakat, harus bisa. Siap. Oke, sesinya ada agendanya, ada beberapa. Kita pembukaan seperti sekarang, kedua kita refleksi pembelajaran modul, ketiga aktivitas sesi. Artinya aktivitas sesi ini Bapak Ibu sudah presentasi. Ini kan ada 2 kelompok ya, jadi masing-masing sebentar presentasi. Kemudian pada saat setelah kelompok 1 selesai presentasi, saya buka babakan untuk tanya jawab ya. Nanti berikutnya kelompok 2 lagi sama mengulang. Seperti itu. Kemudian kita akan mereview di akhir sebelum menutup. Oke. Sekarang kita sudah masuk tahap pembukaan ya. Khusus sesi ini, tujuan pembelajarannya jadi sebentar Bapak Ibu presentasi, kemudian mendapat masukan dari rekan-rekan ya, baik dari anggotanya sendiri mungkin atau dari luar anggotanya. Nah sekarang sebelum kita masuk nih sesi-sesi presentasi, saya ingin ada kesepakatan belajar deh untuk hari ini. Ya, saya sudah siapkan beberapa poin ya, tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangin, silahkan. Ada yang mau berpendapat, ada yang mau, kalau sudah setuju tinggal ngangkat jempol, kalau ada yang mau ditambahkan, angkat raise hand-nya. Oke, cukup ya. Nggak ada yang raise hand kayaknya, berarti sudah sepakat ya kita ya. Oke, kesepakatan belajarnya. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi bebas nih, tapi kita harus ada koridornya juga ya. Berpikiran terbuka, kita saling menghormati dalam menerima pendapat rekan-rekan kita. Terus jika ada satu peserta berbicara, peserta lain cukup mendengarkan dulu. Sebentar baru diberi kesempatan mendengarkan. Setelah dipersilahkan. Kemudian saya harap semuanya aktif ya, on cam. Kemudian jika diminta mengisi refleksi, diisi. Kemudian jangan ngantuk, jangan sedih ya. Kita bahagia, kan sudah ice breaking tadi ya. Kemudian sebelum kita masuk, karena kita sudah sepakati ini kesepakatan belajar, namun sebelum saya masuk ke presentasi kelompok, sebelum memberikan kesempatan kepada salah satu kelompok, di kelompoknya kan ada 5 orang ya, ada jadi presenter 1, pemberi tanggapan artinya dari kelompok lain boleh, tapi kalau ada yang menjawab dari kelompoknya juga boleh dipersilakan, nanti saya yang menjadi moderatornya saja ya. Ada yang di kelompoknya sebagai notulen ya, dicatat semua aktivitas yang terjadi di sesi presentasi ini. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Bisa. Nah, Pahami, Bu. Bisa, Bu. jadi Bisa. masing-masing kelompok 30 menit ya waktu presentasinya ya. 15 menit untuk mempresentasikan, 15 menitnya kita tanya jawab. Itu aturan mainnya di presentasi ya. Nah, sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan sampai di sini terkait proses presentasi sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Silakan raise hand. Nggak ada ya, paham semua ya? Oke. Nah, sebelum saya masuk di presentasinya, saya ingin ada satu orang deh yang mengungkap apa sih yang telah dipelajari di modul 11 ini. Mulai dari diri, apa yang hasil refleksi Bapak Ibu, terus dieksplorasi konsep. Bagaimana sih pemahaman Bapak Ibu terkait pemahaman pemikiran KHD ini, khususnya di pendidikan kita. Satu orang yang bisa. Silakan Pak Irwan. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Baik, saya akan menceritakan sedikit terkait dengan pengalaman belajar mulai dari diri yang kemarin di sesi pertama. Ya, saya lihat kita di modul 1 ini kan berbicara atau temanya itu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, ini bagaimana pembelajaran itu
diharapkan betul-betul berpusat pada murid. Nah, ada beberapa kerangka pikir Ki Hajar Dewantara yang saya sempat eh, kemarin mencatat. Itu pertama dasar-dasar pendidikan, yang kedua Montessori, yaitu terkait dengan panca indera, dan ada Probel, itu panca indera tetapi lebih dominan ke permainan anak. Yang keempat itu taman siswa. Jadi antara Montessori dengan Probel itu tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan, Bu. Jadi antara daya pikir panca indera dengan bermainnya anak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Iya, makasih ya, luar biasa Pak Irwan ya dalam mengeksplor pemahamannya itu, bahwa mengatakan bahwa daya pikir, panca indera, proses bermain anak adalah bagian dari proses belajar anak. Yang diharapkan itu semua menandakan bahwa dia pendidikannya memang berpihak pada anak ya, karena sesuai dengan kodratnya, bahwa dia senang bermain gitu. Kemudian dia sambil bermain dia berpikir. Kemudian dalam proses belajarnya dan bermainnya dia menggunakan panca inderanya ya, yang kita kenal namanya olah rasa, olah pikir ya. Itu ada 3 ya. Nah, itu mungkin dari Pak Irwan. Terima kasih atas eksplorasi atau share informasinya ya, luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Beri aplaus dulu dong untuk Pak Irwan. Iya, saya berinya banyak nih. Ya, Pak Irwan banyak. Oke. Sekarang kita masuk sesi presentasi. Siapa nih antara kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang mau duluan presentasi? Silakan. Waktunya ingat ya. Cuma 1 menit 1 kelompok untuk sesi ini. Oke, silakan. Kelompok 2 dulu, Bu. Silakan kelompok 2. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Saya stop share dulu ya. Iya, silahkan Pak Bertus ya, mewakili kelompok 2 ya Pak Bertus ya. Masih di unmute Pak Bertus, silakan. Masih mute Pak Bertus, silakan di unmute dulu. Oke. Maaf teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Mohon izin saya selaku presenter ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, dan seizin Ibu fasilitator dan teman-teman semua, saya akan membagikan layar saya. Sebentar ya, Bu. Pak. Silakan, Pak. Kami sabar menanti, Pak, sampai Pak Bertus siap. Ya, rekan-rekan yang lainnya. Boleh nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa minum ya. Harus sering minum-minum karena kita kan duduk ya. Harus sering minum air putih ya, biar terjaga kesehatannya. Silakan, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Pak Bertus kayaknya terkendala jaringan ya, Pak Bertus ya? Ini lagi, iya Bu, lagi kendala jaringan ini Bu, setengah mati carinya nih Bu. Maaf sebentar Bu. Iya, sambil menunggu kita kenalan nih Pak Nefri. Dari mana Pak Nefri? Soalnya ini kan kita baru ketemu langsung kayak ini ya, tatap mayanya. Biasanya kita di eksplorasi konsep cuma saling balas-balas ini ya, diskusi. Oke? Iya, perkenalkan saya dari NTT, Bu. Iya, Pak Irwan. Pak Irwan dari mana, Pak Irwan? Ya, saya Bu dari Kabupaten Sika, dari Tenggara. Oh iya, kalau Bu Irma yang cantik nih, memakai kudung pink. Dari Sulawesi Barat, Bu. Oh iya, Sulawesi Barat tetangga berarti ya. Berarti tetangga saya ini, Bu Irma yani ya. Oke, ya, silakan Pak Bertus, sudah tiba nih. Sudah ya, sudah terlihat semua ya Bapak Ibu. Ya, oke silakan Pak Bertus.
Oke. Minum gelas air hangat biar manis, tambahkan coklat. Wassalamualaikum Cakep. sahabatku. Salam gelap Waalaikumsalam. cerdah, makin semangat. Tepuk tangan Siap. dulu untuk kelompok kami dong. Oke, tepuk tangan nih banyak nih saya kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih Bu Niar. Ibu Niar tambah cantik kalau beri tepuk tangan speakernya. Alhamdulillah. Gombalin Oke, baik. fasilitator nih. Dengan tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai mempresentasikan hasil kesepakatan kami, hasil diskusi kami di kelompok. Ya, coba Bapak Ibu lihat di slide. Apakah kekuatan konteks sosiokultural di daerah ada yang sejalan dengan pemikiran KHD? Nah, hasil diskusinya, yang pertama pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antar gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga cipta rasa karsa. Pemikiran masyarakat di daerah Maros memiliki budaya yang menjunjung tinggi budi pekerti. Contohnya budaya Mapelete Bola, Tudang Sipulung, dan Mapatabe. Coba Bapak Ibu lihat, ada gambar-gambar yang ada 3 gambar. Itu bagian konteks sosiokultural di daerah Maros. Itu Mapalete Bola, gotong royong. Itu Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sebuah rumah besar secara gotong royong dipindahkan oleh masyarakat Mapelete Bola, oleh masyarakat Maros. Kemudian yang kedua, Tudang Sipulung, musyawarah. Untuk menemukan sebuah kesepakatan, berkumpullah masyarakat-masyarakat untuk menyatukan ide atau pikiran untuk menemukan satu kesepakatan bersama. Kemudian yang gambar yang ketiga itu Sapatabe, sopan santun. Jadi sopan santun sangat dijunjung tinggi di masyarakat Maros sebagai bentuk penghormatan kepada sesama. Ke slide berikutnya. Ya, Mapalete Bola. Waktunya tinggal 1 menit ya Pak Herbertus ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, untuk melakukan Mapalete Bola pertama-tama dan seterusnya, hanya warga laki-laki yang boleh melakukan ini. Sedangkan para perempuan bertugas memasak untuk memberi asupan energi dan memberi makan sampai kenyang untuk para lelaki. Biar lelaki tambah fit dan bertenaga. Dan yang kedua, bagaimana pemikiran Bapak KHD dapat dikontekstualkan dengan nilai kearifan budaya di daerah yang relevan. Baik, Bapak Ibu, sekian saja hasil presentasi kami dari hasil diskusi yang telah kami lakukan kemarin. Lebih dan kurangnya saya mohon masukan dan kritikan dari Ibu Fasilitator dan juga teman-teman dari kelompok lain. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Oke, makasih Pak Herbertus. Kita beri aplaus ya Pak Herbertus ya. Slide-nya jangan diturunkan dulu Pak Herbertus, kembalikan ke posisi awal ya. Sampai sini ada rekan-rekan yang mau memberikan tanggapan terkait hasil diskusinya kelompoknya Pak Bertus nih, bahwa mengatakan di daerahnya sebentar ya. Oh, ada yang baru bergabung ya. Selamat bergabung Mbak Uki. Jadi di daerahnya Pak Herbertus dan rekan-rekan kelompok 1 ini mengatakan bahwa kekuatan konteks sosial kultural itu sudah sejalan dengan pemikiran KHD yang ada di daerahnya. Jadi pemikiran KHD nih yang sifatnya menuntun gitu, itu sudah ada di Cipta Rasa Karya, itu sudah ada di daerahnya terimplementasi. Melalui apa? Melalui ada namanya budaya Mapalete Bola, memindahkan rumah mau pindah rumah, tapi kan rumahnya rumah panggung ya, pastinya nggak mungkin rumah batu dipindahkan ya. Rumah panggungnya diangkat ke tempat yang baru. Itu kan nggak boleh dikerjakan sendiri, pasti dikerjakan bersama-sama. Itu namanya berarti penerapan gotong royongnya ada.
Kemudian Tudang Sipulung, dia rapat di kelurahan, di desa, dia menentukan ada masalah di kampungnya gitu, harus kita selesaikan. Kemudian ada Mapatabe, sopan santun. Itu kan kalau di Sulawesi mungkin di kampungnya Pak Bertus tuh di Maros tadi katanya ada yang tabe-tabe itu minta izin untuk lewat depannya orang gitu, sambil menundukkan mungkin badan sedikit ya. Oke, luar biasa penampilan informasi baru yang kita dapatkan dari kelompok 1 ya. Oke, silakan saya persilakan Pak Irwan dari kelompok 2 untuk menanggapi. Ya, terima kasih Bu fasilitator. Saya tidak menanggapi bagaimana presentasi yang dilaporkan oleh Pak Bertus, tapi hanya memberikan apresiasi bahwa Pak Bertus ini sudah betul-betul sudah kenali bagaimana kekuatan-kekuatan atau sosio kultural di wilayahnya untuk bisa dikembangkan, untuk bisa artinya dilaksanakan secara terus menerus. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irwan atas tanggapannya, memberikan apresiasi nih kepada Pak Bertus dan kelompoknya ya, kelompok 1. Nah, demikianlah ya tadi ya, sudah 2 kelompok ya yang tampil, kita beri A+ untuk semua dulu kelompok yang telah tampil, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Sama-sama sudah saling dapat apresiasi, dapat pujian, kemudian dapat sedikit penguatan dari saya mungkin untuk kedua kelompok bahwa dari presentasi Bapak Ibu terlihat semua bagaimana sih pemahaman atau evaluasi serta analisis Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu merefleksikan pemahaman Bapak Ibu terkait KHD dengan melakukan nih semacam observasi lingkungannya. Oh, ini yang cocok. Oh, di daerah saya sudah ada gotong royong. Ini contohnya gitu. Oh, di daerah saya ada budaya begini. Ini menguatkan pemikiran KHD, utamanya sikap misalnya sopan santun. Itu luar biasa Bapak Ibu. Karena melakukan evaluasi atau observasi itu menganalisis potensi lokal di daerah kita, kemudian mengaitkannya dengan konsep KHD itu mungkin perlu juga sebuah keterampilan dari kita semua ya. Jadi Bapak Ibu bahwa kita itu senantiasa harus menuntun anak belajar sesuai kodrat dan zamannya, seperti yang diharapkan oleh KHD, Ki Hajar Dewantara. Bahwa kalau kita di depan kita jadi contoh, kalau kita di samping kita sebagai pengarahnya ya, kita mendampingi, memfasilitasi anak-anak kita. Iya, kalau di penuntun ya, kalau di belakang kita sebagai pendorong, motivasi. Iya, memberi motivasi. Luar biasa pemahaman teman-teman CGP ya. Oke, cukup sekian ya hari ini. Saya menganggap bahwa Bapak Ibu sudah mengeksplor pemahaman Bapak Ibu luar biasa dalam bentuk implementasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Ayo kita beri A+ masing-masing untuk diri kita sendiri, dan saya beri A+ untuk 2 kelompok, ada 6 orang, makanya tepuk tangan saya ada 6. Oke, di Jambor saya persilahkan untuk tunggu ya, saya ambilkan linknya dulu. Silakan merefleksikan, melakukan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Saya ingin lihat ya Bapak Ibu merefleksikan apa sih yang semuanya sudah pernah pakai ini kan, Jambor kan? Sudah, bisa kan? Oke, coba kita coba. Bisa, Bu. Sudah biasa, Ya, Bu, coba. sudah. Iya, coba kita ya. Kita lihat. Coba. Udah tampil? Tuh, siapa nih yang nulis? Jadi caranya tuh tulis nama dulu ya, terus dititik baru nyambung bahasanya biar saya tahu nih. Oh, Pak, ini senang sekali perasaannya. Gitu. Coba bisa diedit enggak? Ini yang ngungkapin perasaan senang sekali, biar temannya tahu siapa nih. Pak Nefri senang juga, alhamdulillah Pak Nefri senang. Iya. Duh, Pak Nefri bantuin saya ini, mindah-mindahin ya.
Pak Ronald senang dan bangga ya sebagai guru ya Pak Ronald ya. Ada Ibu Mayani, terima kasih semua Mbak Uki. Saya merasa semakin banyak ilmu, diperkaya ilmu, waduh luar biasa. Oke ya, terima kasih apresiasinya rekan-rekan CGP semua ya. Hari ini kita sudah 3 kali, sudah lebih nih dari durasi waktunya ya. Mestinya kita cuma 3 kali 45 menit, kebablasan jadi lebih dari 4, malah hampir 5 kali 45 menit nih kita. Gara-gara diskusinya seru nih, saling memperkenalkan budayanya ya di daerah masing-masing. Oke, saya tutup sesi kita hari ini di ruang kolaborasi, sesi presentasi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapat berkah dan manfaat. Dan jangan lupa apa yang kita dapat hari ini bagikan ke rekan-rekan semua di sekolah masing-masing. Jangan disimpan sendiri Bu, Bapak Ibu ya. Di-share bahwa ada begini nih, ada begini. Ternyata budaya kita ini ternyata cocok dengan pemikiran KHD. Contohnya ini gitu ya. Oke, saya tutup ya sesi hari ini. Selamat beristirahat rekan-rekan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat beristirahat, tetap semangat, salam bahagia.